Semua Injil menempatkan Yudas Iskariot di urutan terakhir dari murid-murid Yesus. Tidak diragukan lagi, ini menunjukkan reputasi buruk Yudas sebagai pengkhianat Yesus. Kata Iskariot dalam bahasa Aram secara harfiah berarti pria dari Keriot. Keriot adalah nama sebuah kota kecil dekat Hebron. Namun Yohanes mengatakan bahwa Yudas adalah anak Simon. Jika benar, Yudas berasal dari kota Keriot, ia adalah satu-satunya orang Yudea di antara para murid Yesus. Orang-orang Yudea mengejek orang-orang Galilea sebagai penduduk perbatasan yang kasar. Sikap ini mungkin yang membuat Yudas merasa terasing di antara para murid yang lain. Injil tidak menceritakan secara jelas kapan Yesus memanggil Yudas Iskariot untuk bergabung dengan kelompok pengikutnya. Kemungkinan hal ini dilakukan pada saat mula-mula ketika Yesus memanggil banyak orang. Yudas bertugas sebagai bendahara para rasul dan sedikitnya pada suatu kesempatan ia menunjukkan sifat kikirnya terhadap pekerjaan mereka. Ketika seorang wanita bernama Maria datang untuk mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya, Yudas mengeluh, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Yohanes memberi komentar bahwa Yudas berkata demikian bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ketika para rasul makan bersama untuk terakhir kalinya dengan Yesus, Tuhan menunjukkan bahwa ia sudah tahu dirinya akan dikhianati, dan ia menyebut Yudas sebagai pelakunya. Yesus mengatakan kepada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Meskipun demikian, murid-murid lain tidak curiga tentang apa yang sesungguhnya akan diperbuat Yudas. Yohanes melaporkan bahwa karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau Paskah. Para pakar mengemukakan beberapa teori mengenai alasan pengkhianatan Yudas. Sebagian dari mereka berpikir bahwa Yudas merasa sakit hati ketika Yesus menegur dia waktu ia mencoba mencela perempuan yang mengurapi Yesus. Yang lain berpikir bahwa Yudas melakukan hal itu karena tamak akan uang yang ditawarkan oleh musuh-musuh Yesus. Lukas dan Yohanes hanya mengatakan bahwa iblis yang mendorong perbuatan Yudas. Matius menceritakan bahwa Yudas menyesal dan berusaha untuk mengembalikan uang itu kepada para penangkap Yesus. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Menurut sebuah legenda rakyat, Yudas menggantung dirinya di sebuah pohon yang kuncupnya berwarna merah, yang sering disebut pohon Yudas. Dalam beberapa tulisan modern, Yudas digambarkan sebagai seorang selot atau seorang patriot yang ekstrim yang kecewa karena kegagalan Yesus untuk memimpin sebuah gerakan massa atau pemberontakan terhadap Roma. Namun hingga kini hanya sedikit bukti untuk pandangan ini.